Shalom. Selamat hari Minggu. Dan karena hari ini Minggu ini adalah merupakan bulan kemerdekaan dalam memperingati ke-78 tahun bangsa kita merdeka. Mari kita ucapkan salam merdeka. Merdeka. Lebih semangat lagi, merdeka. Merdeka. Syukur karena kemurahan Tuhan bangsa kita dengan anugerah untuk merdeka. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing dari Roma 6 ayat 22-23 berkata demikian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita mau memuji dan membesarkan Tuhan, karena Tuhan kita yang begitu baik, menyertai kita sepanjang jalan kehidupan kita, dan tidak pernah meninggalkan kita. Saat kita bersama-sama dengan Dia, hidup kita diberkati. Marilah Bapak Ibu, kita menyembah Dia dan memuji Dia, karena Dia yang begitu luar biasa baik di dalam kehidupan kita. Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih-Nya begitu luar biasa selalu mengalir dalam hidup kita. Kita boleh ada sampai saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk ada di tempat ini. Bapak Ibu, luar biasa. Kita dijadikan Allah lebih dari pemenang. Bangsa kita boleh merdeka, tapi kita juga diberikan kemerdekaan bagi Tuhan lebih dari pemenang, mengalahkan segala perkara, lebih dari pemenang. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya.
dahsyatnya Yesus kita luar biasa. Yesus kita siap. Kita sambut dia. mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Karena ajaib Tuhan begitu hanya Tuhan di dalam hidupmu, kekuatan di hidupmu. Ku
Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa Allah yang memulihkan hidup kami. Betapa ajaib Tuhan di dalam menolong kami. Bahkan kuasa Tuhan yang luar biasa memerdekakan kami dari rasa takut. Sebab itu Bapa, biarlah firman Tuhan berbicara pada hari ini, supaya sungguh kami mengalami kemerdekaan dalam Kristus dari rasa takut dan mampu berperang menghadapi rasa takut ini sehingga keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tema kita hari ini adalah merdeka dari rasa takut. Saya pikir kita semua pasti pernah mengalami rasa takut. Baik itu takut dalam skala kecil, ya, kadang takut tikus, takut kecoa, takut ular, takut kegelapan, gitu ya, takut setan. Tapi juga ada ketakutan yang senantiasa menguasai hidup kita, di mana kita belum bebas dari hal tersebut. Takut itu sudah wajar, karena kita semua manusia selajur dalam dosa diliputi oleh rasa takut. Ya. Walaupun memang seringkali ditegaskan, diulang-ulang oleh para pengkhotbah bahwa Alkitab menegaskan kepada kita ada 365 kali kata jangan takut, jangan takut, jangan takut. Artinya adalah dalam satu hari firman berbicara kepada kita jangan takut. Apa artinya? Artinya adalah bahwa selama tahun-tahun kehidupan kita setiap hari pasti pernah ada rasa takut. Sekalipun kita sudah Kristen, dibebaskan dan seterusnya, tetap kita akan dikuasai rasa takut. Secara prinsip kita jangan takut, ya. Secara prinsip jangan takut karena apa? Karena Tuhan menyertai kita. Kita yakin, percaya bahwa Allah menyertai kita. Tapi secara teknis dalam hal-hal kehidupan sehari-hari tetap ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan itu wajar. Siapapun dia, pasti dia pernah mengalami rasa takut, ya. Nah, sebab itu mari kita kembali pada firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12. Saya akan baca ayat 12 saja, tapi nanti jemaat baik yang di rumah atau yang mengikuti online ataupun di sini nanti di rumah bisa lanjutkan membaca 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 37, ya. Saya akan bacakan 2 Tawarikh 20 ayat 12 berkata demikian. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Amin. Jadi di sini tegaskan bahwa Yosafat sebetulnya sedang mengalami ketakutan luar biasa. Bukan hanya Yosafat sebagai seorang raja, tetapi juga seluruh rakyat, segenap rakyat mengalami rasa takut. Mengapa? Karena memang ada sepasukan, gabungan pasukan yang akan menyerang kerajaan Yosafat ini, yaitu dari orang Moab, Amon, dan juga Meonim. Ini sebetulnya pada zamannya itu terkenal orang-orang yang kuat berperang, yang hebat, yang luar biasa, terlatih berperang. Mental mereka menghancurkan, siapapun pasti kalahkan, dan memang mereka tadi sebagai pemenang. Ya, suku-suku Moab, Amon, dan Meonim itu. Jadi ini satu gabungan yang luar biasa. Nah, kerajaan Yosafat kecil, ya, lemah, tidak terlatih berperang, juga belum sudah ngepen. Dan itu wajar, ya, sebagai seorang raja yang dari satu kerajaan yang rakyatnya memang juga mudah mengeluh, mentalnya kurang kuat, seperti itu, ya. Dihadapkan dengan gabungan pasukan yang luar biasa, itu gak gampang, sehingga membuat stres, tertekan, dan ketakutan benar ketika jatuh kepada suku-suku ini, suku-suku yang terkenal kejam. Ketika kalau mereka kalah atau ketika kalah dan ditawan, siksaan, penganiayaan, penderitaan itu terbayang luar biasa. Hal-hal yang cukup mengerikan. Ini ketakutan, maka itu ya wajar bagi seorang pemimpin Yosafat. Dia bingung kenapa?
Karena perbedaan pasukan yang dibeli oleh Yosafat dan gabungan itu jauh sekali. Ibaratnya kalau semut tinggal dipites mati, selesai sudah. Tidak punya kekuatan. Nah, sebab itu dalam keadaan merasa tidak aman, tidak merdeka, mengalami tekanan yang luar biasa, stres berat, tertekan. Nah, dalam kondisi tertekan di mana tidak ada jalan keluar, dalam mengatasi ketakutan karena masalah yang sangat besar membuat buntu pikiran, membuat putus semangat, putus semuanya. Yosafat betul-betul stres, dan akhirnya dalam kondisi demikian Yosafat mencari Tuhan. Dia ajak seluruh rakyat semuanya segenap hati mencari Tuhan. Suruh ambil waktu doa puasa mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan pengakuan Yosafat adalah, Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Ya memang tidak punya kekuatan, pasukannya jauh sekali ya, dan sangat lemah sekali, kurang terlatih. Tuhan, inilah saya. Lihatlah laskar besar itu, saya tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang sangat besar itu. Bayangkan kalau kita sendiri dihadapkan dengan masalah ya, di mana kita bingung, tidak punya kekuatan, tidak punya apa-apa, dan masalah yang harus kita hadapi, dan bingung nggak tahu jalan keluarnya. Yang ada ketakutan, aduh bagaimana ini besok, aduh bagaimana ini, harus bayar mungkin, besok harus bayar uang sekolah anak-anak, harus bayar ini, bayar itu, belum ini, babak, dan seterusnya, terus begitu mengusik diri kita, khawatir, takut, lelah, tidak bisa tidur. Yosafat lebih dari itu, bingung, takut, karena apa? Seluruh rakyat ini sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Tuhan, saya tidak punya kekuatan. Dia sudah pengakuan, Tuhan, saya tidak kuat, Tuhan, saya tidak sanggup menghadapi laskar yang besar ini, laskar yang dahsyat ini. Saya tidak punya kekuatan menghadapi masalah yang dahsyat, masalah yang besar, dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Yesus bingung kan? Tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang dahsyat, masalah yang besar, dan bingung, tidak tahu harus kami lakukan. Mau maju berperang sudah pasti kalah, diam saja juga kalah. Maju mati, diam di tempat juga mati, bingung mau ngapain. Pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Itu adalah masalah yang sangat besar. Bingung mau bikin apa, gak tahu lagi, pasrah. Tidak tahu harus dilakukan karena ini salah, itu salah, dan tidak ada jalan keluar, dan tidak mungkin ada jalan keluar untuk semuanya. Itu menurut kacamata kita. Kadang-kadang kita sedang hadapi situasi, baik itu status kita sebagai mahasiswa, sebagai istri, sebagai suami, sebagai pengusaha, atau dengan berbagai jabatan yang lain. Kadang bingung, buntu, kadang kita diizinkan Tuhan mengalami kebuntuan. Tuhan izinkan kita juga mengalami ketakutan. Kadang stres. Siapa yang stres semua? Jadi kita pendeta pun tidak mengalami stres juga tetap ada. Kadang kita menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, bukan berarti lalu otot kita otot baja, saraf kita saraf kawat, sehingga tidak sama di hadapan Tuhan. Siapapun dia, pejabat sekalipun, orang militer sekalipun yang punya kuasa, jabatan, rohaniwan sekalipun semua mengalami masa-masa titik di mana titik terendah. Ada ketakutan, ada depresi, ada hal yang harus kita lihat tidak enak. Tetapi disinilah untungnya menjadi orang percaya. Kami tidak harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju ke padamu. Jadi pengaku sapa, Tuhan, saya bingung kok mau ngapain lagi, gak ada jalan keluar, mau minta tolong sama siapa? Bangsa lain, mereka takut kalau menolong akan dihajar juga oleh pasukan gabungan ini. Gak ada yang bisa menolong. Mau teman-teman raja yang lain pun gak bisa. Suku-suku yang bahkan gak ada yang berani menolong. Karena kalau berani menolong, maka pasukan yang dahsyat ini yang luar akan menghajar orang bisa menolong Raja Yosafat. Jadi udah bingung, gak ada lagi jalan keluar.
Tapi satu hal yang luar biasa yang mendatangkan mujizat, walaupun bingung apapun, tapi satu hal, mataku tertuju ke padamu. Jadi Yosafat hanya melihat loh, udah gak mau pusing lah, yang penting mataku tertuju ke banyak masalah, banyak pikiran, tidak ada jalan keluar, tapi mataku, mata rohaniku tertuju kepadamu, karena yakin Tuhan yang dahsyat, yang sanggup menolong. Jadi kadang kita datang banyak pengalaman ya. Kadang mengalami Tuhan bagaimana ini. Saya bingung Tuhan. Akhirnya kita harus punya keputusan. Karena di tengah kebingungan, di tengah kejenuhan, di tengah ketidakberdayaan, Tuhan, mataku tertuju ke padamu. Saya nggak tahu dia mau bikin apa Tuhan. Saya hampir putus asa. Sampai bagaimana menghadapi ini usaha saya, menghadapi masalah saya, menghadapi A, B, C, dan seterusnya. Tetapi mataku tertuju ke padamu. Tuhan, saya stres, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Tuhan, saya tertekan sekali, tapi mataku tertuju kepada Tuhan. Jadi dalam berbagai situasi apapun, mataku tertuju kepada siapa? Kepada Tuhan. Stres boleh datang dan Tuhan izinkan. Ya, bukan berarti kita tidak. Oh, kalau sudah jadi Kristen nggak pernah stres. Salah, kita tetap manusia. Kaki kita masih menginjak di bumi, tetapi mata kita tertuju ke surga. Jadi selama kita masih menginjak bumi, sampai nanti Tuhan panggil, Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai ketakutan, kekhawatiran, masalah, segala hal. Selama ada di bumi ini, masalah pasti ada, selalu baru masalah setiap hari. Tapi ingat, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Yang penting apa? Mataku tertuju ke padamu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Jadi mataku tertuju ke padamu, itu yang penting sekali. Nah, jadi ketika mata kami, mata kita, mata saya tertuju kepada Tuhan, maka selalu ada pembaharuan kekuatan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, ketika Yosafat berdoa menghadap kepada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan, mencari Tuhan, maka firman Tuhan bicara lewat jawaban seorang Lewi, ya, berkata demikian, jangan takut dan terkejut. Yosafat kan tadi takut, Yosafat kan terkejut. Tapi sekarang jawaban Tuhan adalah jangan takut dan jangan terkejut menghadapi laskar yang besar tadi. Sebab apa? Allah yang akan berperang. Jadi firman Tuhan tegaskan, jangan takut dan jangan terkejut, Allah yang berperang. Tinggallah berdiri di tempatmu dengan tenang. Tuhan beri kemenangan. Yang kau menyerang. Jadi diperintahkan menyerang, ya, menyerang. Kemudian suruh berdiri di tempat. Tuhan berikan kemenangan. Jangan takut, jangan terkejut. Majulah, Tuhan yang engkau. Jadi berdoa. Bukan hanya berdoa saja, kita pun harus berjuang, harus mencari. Tuhan perintahkan, pergilah menyerang. Dalam keadaan takut, tidak berdaya, Tuhan beritahu, pergilah menyerang. Sudah pergi menyerang, diamlah di tempat. Kenapa? Karena Tuhan buat pasukan gabungan ini berperang sendiri, saling melawan. Sehingga apa? Mereka dikalahkan karena saling melawan. Tuhan bikin mereka kocar-kacir dan saling melawan sendiri. Ini luar biasa, ya. Jadi Tuhan katakan, jangan takut, Tuhan yang akan berperang. Bagian kita adalah lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, sehingga kita melihat kemudian ketika firman Tuhan dengan jelas lewat orang Lewi ini, jangan takut, jangan terkejut, Allah yang berperang, tinggal berdiri dengan tenang. Jadi disuruh apa? Suruh tenang, berperang, menyerang, tapi tenang. Setelah menyerang, suruh tinggal berdiri. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang berperang. Inilah dahsyatnya kita punya Allah yang hidup. Karena banyak hal yang tidak terduga, banyak kejutan-kejutan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita. Bahkan ketika ada masalah apapun, Tuhan pasti ubah menjadi berkat. Tuhan izinkan kita mulai banyak air mata,
dengan satu keyakinan, air mata Tuhan ubah menjadi mata air. Amin. Yang penting adalah kita terus tertuju kepada Tuhan. Nah kemudian setelah mengalami jawaban Tuhan ini, lalu Yosafat memerintahkan segenap umat Yehuda, Yerusalem dan seluruh penduduk dikumpulkan, semuanya sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi dalam situasi tersebut, di dalam situasi yang mencekam yang tidak enak, Yosafat mengajak seluruh masyarakat, seluruh lapisan sujud menyembah kepada Tuhan dan menyanyikan pujian. Ini luar biasa. Di tengah situasi akan berperang, karena yakin Tuhan pasti menolong, maka sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong. Padahal kan belum nih kan, tapi dengan keyakinan yang kuat, dengan iman, karena sudah ada firman Tuhan yang jelas, maka ini semuanya sujud menyembah pada Tuhan. Dan yang kedua yang penting menyanyikan pujian. Jadi ini luar biasa sebetulnya. Ketika kita sedang dalam masa yang mencekam, yang luar biasa, walaupun mungkin doanya belum terjawab, tapi kita punya keyakinan yang kuat dan kokoh. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu ku tak akan goyah selamanya. Jadi sebetulnya ini bisa kita praktekkan. Kadang di dalam problem yang sangat berat, yang gak tahu harus mikir bagaimana, butuh Tuhan, gak tahu mau gini terus, gak ada jalan keluarnya, masalahnya itu lagi. Butuh pada yang sangat besar dan sangat dahsyat masalahnya bagi saya. Ya, kita pikir bagi saya Tuhan. Tapi ingat, saya ini ketika ada problem yang berat yang tidak sanggup lagi, naikkan pujian dengan keyakinan yang kuat dan kokoh. Di tengah pujian ada kuasa. Mengapa? Karena kita memuji Tuhan, kita yakin Tuhan pasti menolong, sehingga kuasa Allah menyertai, menjawab kita pertolongan tepat pada waktunya. Sehingga dalam keadaan kita mungkin sedang gamang, sedang ragu bagaimana ini, memuji Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Terus memuji Tuhan, berikan pujian bagi Tuhan. Kita semangat, iman kita semakin kuat, semakin luar biasa. Dengan yang kokoh, dengan Tuhan ini bukan sekedar mantra ya, tapi keyakinan kokoh dan kuat. Dengan keyakinan Tuhan pasti menolong saya. Jadi Yosafat ini dia menyanyikan pujian, suruh semuanya memuji Tuhan. Dan yang kedua, membentuk tim pujian. Jadi ada tim pujian di muka orang yang bersenjata. Nyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan kalimat ini untuk selama kasih setianya itu mengingat saya berapa tahun yang lalu dalam pergumulan yang cukup berat. Tuhan hanya perintahkan sepanjang jalan berapa jam itu tengah kegelapan malam, ketika menuju Gunung Sinai Yerusalem, dikatakan Tuhan, Roh Kudus bicara, puji Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan baik, kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Dan itu begitu kuat dan kokoh luar biasa. Jadi apa yang dialami Yosafat itu betul-betul harus jadi pengalaman kita juga sebagai orang percaya. Ketika ada pergumulan di mana kita tidak sanggup lagi, ingat pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus itu baik. Singkat pujian dengan iman dan yakinlah Tuhan pasti menolong. Kadangkala atau seringkali kita tidak tahu apa yang kita tahu, tapi Tuhan tahu apa yang kita tahu. Kita tidak sanggup memikirkan apa yang kita pikirkan, tetapi Tuhan sanggup memikirkan apa yang tidak kita pikirkan. Tuhan itu maha dahsyat, maha hadir, sehingga Dia sanggup menembus, karena Dia Allah yang maha kuasa, tahu melihat kedalaman hati kita. Sehingga ketika puji-pujian ini dinyanyikan, dan ketika puji-puji diperdengarkan,
bahwa nyanyian syukur bagi Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan tiba-tiba musuh itu saling menyerang. Dan akhirnya musuh itu kalah. Kenapa? Karena gabung Moab lawan Amon, lawan Meun, dan mereka saling berperang, saling menyerang. Dan bangsa Israel keluar sebagai pemenang. Jadi begitu dahsyat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, betapa dahsyat mujizat Tuhan. Dan itu pun akan kita alami. Betapa banyak pergumulan yang kita hadapi, ingat bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Berapa lama, berapa panjang, berapa dalam kita dikuasai rasa takut. Takut ini, takut itu wajar. Tetapi ketika di tengah rasa itu kita datang pada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Kadang-kadang Tuhan, bagaimana hari tua saya, bagaimana masa depan saya, bagaimana ini, bagaimana itu. Kadang-kadang bisa kita khawatir dan takut. Dan itu wajar kalau orang bilang, saya mah nggak pernah khawatir, nggak pernah takut. Itu membohong kelas dunia, kelas berat itu. Tidak mungkin siapapun itu sampai Tuhan panggil kita. Kita pasti mengalami ada takut, ada khawatir. Itu pengalaman biasa kok, wajar. Nggak mungkin kita, kalau memang kita nggak takut, nggak khawatir, nggak takut, malam hari tidur semua pintu jangan dikunci, buka aja. Kalau nggak takut, pasti kita takut pencuri lah, takut rampok kah, takut kesusahan kah, takut apa sih, biasa. Kalau takut yang punya mobil, yang punya apa, parkir aja, jangan dikunci, buka aja. Kan tidak ada takut, tidak khawatir. Mengapa kita kunci, mengapa kita makan? Karena ada masalah, ada khawatir, tentu biasa, wajar. Jadi jangan kita kadang-kadang merasa rohani, saya nggak takut, saya biasa aja. Salah. Kita tetap punya takut, tapi skalanya masih kita bisa atasi, ya. Jadi Yosafat demikian, kita melihat bahwa ketika takut dia datang pada Tuhan, kemudian dengan timnya membuat grup puji-pujian dan yang musuh saling menyerang, mujizat terjadi. Sehingga di lembah peperangan tadi, lembah ketakutan di mana mereka siap tegang, bagaimana kalau mereka akhirnya apa? Diubah menjadi lembah pujian. Ketika menang maka ada lembah pujian. Wah, begitu nyari puji-pujian bagi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi lembah ketakutan Tuhan merdekakan menjadi apa? Lembah pujian. Artinya apa? Sudah mulai terbuka. Tidak stres lagi, ya. Tidak lagi takut karena sudah ada kemenangan. Di besok lagi ada masalah lagi membuat kita takut, datang lagi pada Tuhan. Di kadang ketakutan, kekhawatiran Tuhan izinkan membawa kita apa? Datang sujud menyembah kepada Tuhan, ya. Nah, jadi ada lembah pujian. Nah, dampak dari merdeka daerah selatan Yosafat dan segala umat kan ada apa? Dimerdekakan dari rasa takut. Akhirnya dampaknya apa? Yang pertama, ada ucapan syukur. Yang kedua, ada lembah pujian. Makanya kita orang Kristen selalu menyanyi memuji Tuhan dalam suka dan duka. Mau ada apa? Kedukaan, kematian kan tetap kita memuji Tuhan. Jangan kamu takut, aku adalah. Jadi di dalam duka pun kita memuji Tuhan. Sentosa dalam Yesus, aman pelukannya, dan seterusnya. Jadi dalam suka dan duka ada pujian bagi Tuhan. Kenapa? Untuk mengungkapkan iman dan harapan masa depan kita di dalam Tuhan. Setelah kematian pun, kenapa ada hidup yang kekal, ada masa depan yang kekal bagi setiap orang percaya di dalam Kristus. Jadi indahnya merdeka dari rasa takut. Tidak ada ucapan syukur dan ada lembah pujian. Lalu bagaimana caranya kita merdeka dari rasa takut? Yang pertama, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Yang kedua, terbuka. Tuhan, saya takut. Tuhan, ini masalah saya. Tuhan, ini terbuka. Ungkapkan semua kekhawatiran, ketakutan kita di hadapan masalah, kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Setelah ungkapkan pada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Yang ketiga, harus sungguh-sungguh percaya. Sungguh percaya. Dan percaya itu dibuktikan dengan apa? Keluar pujian, ucapan syukur dari hati kita. Tuhan, terima kasih.
dengan kacamata iman saya melihat pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Tuhan, saya terima kasih. Lewat masa ini saya semakin bergantung pada Tuhan. Tuhan, saya mengucap syukur lewat masa ini saya mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Sebab itu, apapun masa yang kita hadapi, ketakutan datang pada Tuhan. Dan yang keempat, lakukan yang Tuhan perintahkan. Yosafat kan melakukan apa Tuhan suruh, maka akhirnya mujizat terjadi. Pertolongan datang tepat pada waktunya. Lembah ketakutan, lembah air mata saling merdekakan dari rasa takut menjadi lembah pujian. Sebab itu saya ingin menggarisbawahi kembali tentang merdeka dari rasa takut. Bagaimana cara merdeka dari rasa takut? Yang pertama, datang pada Tuhan. Yang kedua, terbuka. Mengalir bantuan apa? Dua-dua kita terbuka. Yang ketiga, percaya. Jangan pernah meragukan Tuhan. Dan yang keempat, lakukan yang Tuhan perintahkan. Ulang ya, ada 4 poin tadi bagaimana merasa takut. Yang pertama, datang pada Tuhan. Yang kedua, terbuka di hadapan Tuhan, ungkapkan semua ya. Yang ketiga, percaya. Yang keempat, lakukan yang Tuhan perintahkan. Amin. Kita akan mengalami dimerdekakan dari rasa takut dan Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah salah. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Mari kita doa. Bapa dalam surga, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus berbicara, baik yang melalui online di rumah maupun yang hadir hari ini. Tuhan memberkati, firman menguatkan, meneguhkan, dan kami semua melihat mujizat Tuhan dimerdekakan dari rasa takut kami. Sehingga lembah ketakutan, lembah air mata, Tuhan ubah menjadi lembah pujian. Terima kasih Bapa, terpuji namamu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Indri buat firman-Nya. Biarlah firman yang telah kami dengar semuanya boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita hanya menyerahkan hati, pikiran, mata kita hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong diri. Kita akan memberikan persembahan, biarlah kita juga boleh belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Pada petugas dipersilakan dan gengsi bawa doa dan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang kami berikan bagi kami. Pada saat ini kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman Tuhan untuk mengajar tentang Tuhan Yesus. Biarlah semua yang telah kami dengarkan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan pada saat ini Bapa, kami anak-anak akan memberikan yang terbaik. Kiranya Kau berkati kami semua, tangan-tangan yang memberi, Kau kembalikan berlipat ganda kepada kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik untuk-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan itu rasakan dan nikmati.
berdiri, kita akan bersama-sama dengan orang-orang percaya dan segala abad mengaku pengakuan iman rasuli bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita bersama-sama mengakhirinya dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman itulah yang meyakinkan kami bahwa di dalam Tuhan ada kemerdekaan, kemenangan yang sejati, yang sesungguhnya hanya ada di dalam tangan penguasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mengembalikan segala hormat pujian, dan kiranya Roh Allah yang mampu menerjemahkannya lebih dalam bagi kami masing-masing. Ada sebuah kalimat yang menolong kami mengingat dan menjadi remah bagi kami untuk memasuki minggu yang akan datang ini, di dalam keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan yang kami berikan untuk pekerjaan Tuhan, memperluas pekerjaan Tuhan, misi Allah di bumi ini, yang melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Maju kami bersyukur untuk persembahan-persembahan umat-Mu, baik melalui online maupun yang ada di dalam ruangan ini. Ibadah syukur, perpuluhan, diakonia, misi, kami berdoa mengucap syukur bahwa Tuhan pakai kami untuk melayani Tuhan melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah harta yang Tuhan percaya kepada kami pergunakan untuk pekerjaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh memperingati ya Tuhan, mengucap syukur bahwa beberapa hari yang lalu kami merayakan ulang tahun negara kami yang ke-78. Kami percaya Tuhan kemerdekaan kami, bangsa kami adalah kemerdekaan bahasa Tuhan yang membuat kami hidup tentram di negeri ini. Karena itu kami berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan bahwa bangsa kami sudah merdeka 78 tahun. Biarlah Tuhan bangsa ini berada dalam kontrol pimpinan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, agar bangsa ini berada dalam pengendalian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami menyerahkan ya Tuhan Bapak Joko Widodo bersama dengan Wakil Bapak Amin dan para menteri. Dan berdoa Tuhan, biar setiap keputusan mereka ada keputusan yang berasal dari Allah. Karena kami berdoa ya Tuhan, biarlah bangsa kami berada dalam kontrol Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk pesta demokrasi tahun depan 2024. Kami berdoa Tuhan, biarlah semua yang siap untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan bangsa ini ke depan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang memikirkan kemakmuran bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah pesta demokrasi tahun depan 2024 berjalan dalam kontrol Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan ya Tuhan gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang beribadah dan memberitakan Injil di balik mimbar. Tuhan tolong sehingga gereja-gereja Tuhan terus memberitakan Injil keselamatan, karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus, yaitu berita sukacita itu, di mana banyak orang diselamatkan untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Injil Tuhan hari diberitakan di belakang mimbar dan banyak tempat, ada banyak jiwa, ada banyak orang yang diselamatkan dan dipulihkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, dalam pendidikan mereka Tuhan tolong anak-anak kami, biarlah sekolah mereka diberkati oleh Tuhan, kecerdasan, kepintaran khusus buat anak-anak kami.
Berkati orang tua mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga segala keperluan mereka akan Tuhan tolong cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan jemaat-jemaat kami dalam tangan Tuhan yang hari ini tidak hadir oleh karena sedang melakukan tugas di luar kota. Kami berdoa Tuhan memberkati. Yang berhalangan Tuhan juga menolong mereka, dan biarlah mereka diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menolong ya Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi jemaat-jemaat yang hari ini tidak hadir, Tuhan tilik mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami. Kami ada dalam ruangan ini. Semua yang ambil bagian dalam ibadah hari ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami naikkan doa syafaat kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maafkan dalam percobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan menaikkan pujian sebelum sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menutup ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.